العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما زكيا وألحقنا بالصالحين. Eh, Pakar Al-Quran menyebut udah masuk ya. Al-I'rab kita masuk saja ini ya. Iya, iya, iya. Eh, nah ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim ahruf muqatta'ah mabniyah ghairi 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 mu'rabah. Alif Lam Mim adalah huruf-huruf terputus. Dia mabni, tidak mu'rab. Wa kadzalika sa'iru hurufil hijai fi awailis suwar. Demikian juga semua huruf-huruf hijaiyah pada ayat yang terdiri dari huruf-huruf terputus. Artinya begini, alif lam mim kalau dibuang sakelnya itu sama dengan alam taro. Itu. Alif lam mim. Tapi tak dibaca alam, akan tapi dibaca terputus. Ayat-ayat yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah terputus ini kategorinya dari sudut pandang gramatika mabni. Mabni tak berubah-ubah. Beda dengan yang mu'rab seperti Muhammadun. Bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Waduh. Tergantung kata yang sebelumnya. Ada lagi yang mabni, contoh lain, haza. Dia Hmm, tetap haza dibacanya, kapan saja, di mana saja. ya, ya. Itu namanya mabni. Iya. Zalika, za isim isyarah. Kata tunjuk. Mabniun fi maudhi'i raf'in. Za juga mabni. Ya. Tetapi posisinya, kedudukannya, dia di tempat rofa. Karena mubtada. Wa huwa imma mubtada. Jadi mubtada. Wal kitab khobaruhu. Wa imma khobar. Mubtada'nya muqaddar. Bisa juga dia jadi khobar. Khobar itu Hmm, predikat. Mubtada itu ya. subjek. Wa takdiruhu. Takdirnya huwa dzalikal kitab. Wal kitab badal min dzalika. Kitab itu badal dari dzalika. Atau atof bayan. Atof bayan itu kata lain dari badal gitu kurang lebih. La raiba fih. La nafiyah lil jinsi. La nafi lil jinsi. Artinya nafi menafikan, menegasikan bentuk jenis apapun. Itu ada nafi lil jinsi. La ilaha. Itu la nafi lil jinsi. Tak ada satu Hmm, Tuhan pun. Pakai pun. La haula, tak ada upadaya apapun. Wala quwata, tak ada kekuatan apapun. Oh, itu menegasikan jenis apapun. Dalam haji
la rofasa. Tidak boleh ada ropas apapun sedikit pun. Wala fusuko. Nggak boleh ada kepasikan sedikit pun apapun. Wala Wala jidala. jidala. Udah, Hmm, udah, Pik. nggak boleh ada tengkar gitu. Hmm. Nah ini ketemu laraiba. Tak Hmm. ada keraguan sedikit pun gitu. Fihi, hi-nya di Alkitab, yakni Al-Quran. Di dalam Al-Quran. La nafiya lil jinsi wa raiba ismuha al-mansub. Raiba isim la. Wa fihi muta'alik bimahzuf khobaruhu. Khoba bimahzufin muta'alik berkaitan. Ada korelasi dengan yang dibuang. Khobarnya takdirnya kain. Hudan imma marfu ala annahu khobar mubtada muqaddar. Hmm. Dia mubtada dari dia khobar dari mubtada yang dibuang. Wa takdiruhu huwa hudan. Hudan. Au mansub ala annahu hal. Bisa jadi juga dia nasab karena hal. Dari mana? Za. Sahibul halnya za. Hmm. Au minal kitab. Atau hal dari kitab. Jadi hal keadaannya itu, sebagai petunjuk. Au minad dhamir fi fihi. Atau jadi hal dari dhamir pada fihi. Alladzina yu'minun imma bil jar sifah lil muttaqin. Alladzina bisa jadi sifat dari muttaqin. Au Kiai. badal minhu. Bisa juga badal. Wa imma birraf'i. Bisa jadi allazina Oh, rafa' kayaknya ala tadi annahu dulu. mubtada. Wa Itu kita boleh khobaruhu apa kita bareng tidak akan sendiri lah, Kak. ulaika ala hudan. Saya Jadi tahu kakak ulaika ala dulu. hudan itu khobar. Ya. Mubtada yang mana? Alladzina yu'minun. Au ala annahu khobar mubtada muqaddar. Atau alladzina yu'minun itu khobar dari mubtada yang dibuang. Wa takdiruhu humul ladzina. Wa imma bin nasbi ala takdir a'ni. Bisa juga nasab atas dasar ada yang dibuang yaitu a'ni. Yu'minun silat. Jatuh setelah mausul itu namanya jumlah silat. Ulaika ala hudan birraf'i ala annahu mubtada. Ulaika mubtada. Ala hudan khobar. Au khobar alladzina yu'minun. Atau ulaika ala hudan min rabbihim itu khobar dari alladzina yu'minuna. Idza idza ju'ila alladzina yu'minun mubtada. Apabila alladzina yu'minuna jadi mubtada maka khobarnya ulaika. Nah, nanti ada yang klik-klik sedikit boleh ditanya. Kita terus Pak Jamal. Ya. Nah ini balaghah ya. Balaghah itu ilmu-ilmu bahasa Arab tingkat ketiga. Yang pertama sorof, studi tentang kata. Kedua nahu, studi tentang kalimat. Ketiga balaghah, studi tentang makna. Zalikal kitab al-isyarah bil ba'id anil qarib. Zalika isim isyarah menunjukkan jauh. Itu jauh gitu. Tetapi ini justru mengisyaratkan yang dekat. Kenapa? Litambih untuk mengingatkan ala uluwi sya'nihi atas tingginya kedudukannya. Zalika
makna dasar itu. Padahal maksudnya ini. Itu itu apa? Itu kitab. Jauh. Tapi di sini dimaksudkan ini. Kenapa pakai itu? Menunjukkan jarak yang jauh antara kita dan Al-Quran. Tuh, kedudukan Al-Quran jauh lebih tinggi ketimbang kita. Al-Quran kalam Allah. Tinggian mana antara kita dan kalam Allah? Mm. Gitu kurang lebih. Ya, itu udah aspek balaghah itu. Hudan lil muttaqin. Majaz mursal. Au akli. Usnidal hidayah lil Quran. Li'annahu sababul hidayah. Wal hadi fil haqiqah wallahu ta'ala. Hudan lil muttaqin disebut majaz mursal atau majaz akli. Iya, majaz mursal bagian dari isti'arah. Jadi begini majaz, menggunakan kata bukan pada tempatnya. Itu majaz. Kita lagi nunggu penceramah pada satu acara hari besar. Oke, paham. Penceramahnya vokal, garang di mimbar. Pas lagi nunggu, datang tuh penceramah. Temen berkata, bukan datang penceramah, bukan. Ja'al Asad, singa datang. Singa maksudnya penceramah. Kata singa itu disebut majaz. Nabi datang hijrah dari Mekah ke Madinah. Disambut penduduk Madinah Tolak oleh al-badru. Ansor dengan qasidah. Tola al badru alaina min Mm. thaniyatil wada'. Budai. Datang bulan purnama. Bukan bulan purnama. Maksudnya itu namanya majaz. Kayak begitu hudan lil muttaqin. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Emang yang membuat orang bertakwa itu Al-Quran? Bukan. Yang membuat bertakwa itu adalah Allah. Tapi disebutnya Al-Quran. Itu namanya majaz mursal. Bisa juga majaz akli. Nah, insya Allah hari apa tuh Pak Jamal belajar balaghahnya itu. Ini dijelaskan ya. Hidayah disandarkan tuh usnidal hidayah lil Quran. Artinya secara redaksional yang memberi hidayah itu Al-Quran. Padahal bukan. Li'annahu sababul hidayah. Karena dia menunjukkan sebab. Maka disebut majaz mursal alaqahnya sababiyah. Oh ini luar biasa, menarik sekali. Apalagi dalam keseharian kita. Saya beri contoh begini. Kita selalu doa. Doanya sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikan kami di dunia hasanah. Yang dimaksud hasanah apa? Kalau kita Mm. sebut ilmu, kalau maksudnya hasanah ilmu, minta saja, bilang saja. Ya Allah beri aku ilmu. Beres. Tapi yang diminta hasanah. Di akhirat hasanah. Itu majaz. Selama ini tidak paham balaghah, tidak paham doa itu. Mm. Apa maksudnya yang kita minta? Yang kita minta adalah, ya Allah beri aku amalan-amalan yang membuat atau mengakibatkan aku baik di dunia
Jadi yang kita minta amalan. Hmm. Tuh, ini lagi Zoom. Amalan. Ini bagian dari doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Majaz mursal alaqohnya musabbabiyah. Akibat. Yang kita minta akibat. Yang disebut secara redaksional itu akibat, yaitu hasanah. Padahal yang kita minta sebab, yaitu amalan-amalan yang mengakibatkan kita baik di dunia. Kalau doa itu adalah bukan yang di mulut, tetapi usaha, sehingga habis atina fid dunya hasanah, usaha. Sebab usaha itu yang kemudian mengakibatkan kita mendapatkan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian juga wafil akhirati hasanah. Ya Allah beri aku kebaikan di akhirat. Apa maksudnya? Amalan-amalan yang membuatku baik nanti di akhirat. Wakina azabannar, jauhi kami dari api neraka. Amalan-amalan yang membuat kita nanti dijauhi dari api neraka. Jangan bohong, jangan curang, jangan tidak adil, jangan sombong. Itu kan amalan itu. Oh iya, nanti berakibat kita dijauhi dari neraka. Oke, sepintas gitu. Majaz, majaz akli. Contoh lain ya. Allah wa anzalna minas sama'i rizqa. Kami turunkan dari langit rizki. Emang roti, rizki dalam pandangan Al-Quran itu yang siap makan. Roti, combro, itu rezeki. Hmm. Padahal yang diturunkan dari langit itu Ya. air. Air menumbuhkan tetumbuhan. Di antara tetumbuhan ada singkong. Singkong dicabut, dikupas, direbus. Jadi roti. Roti sumbu namanya. Kan ada sumbunya di tengah. Diolah lagi jadi combro. Itu yang dimaksud rizki. Padahal yang diturunkan adalah air. Majaz akli namanya. Alaqahnya musababiyah. Kita teruskan. Wal hadi fil haqiqah huwallah. Yang memberi petunjuk sebenarnya adalah Allah. Iya. Ulaika ala hudan wa ulaika humul muflihun lil inayah bisya'nil muttaqin. Secara balaghah ini kesimpulan Allah terkait ayat-ayat 1 sampai 4. Simpulkan. Apa tujuannya? Untuk memberikan perhatian. Perhatian maksudnya semangat. Orang yang bertakwa itu dia. Orang yang mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang beruntung. Eh, Tambahan sedikit dari saya, dari mufasir yang lain terkait Al-Quran secara umum dan ayat ini. Al-Baqarah 1 sampai 5 memberikan informasi tentang tipe manusia pertama. Tipe pertama maksudnya. Apa itu muttaqin? Ya. Nanti setelah ini Allah menginformasikan tentang tipe manusia kedua, kafir. Hmm. Ayat 6 sampai 7. Ayat 8 sampai 20 nanti Allah memberikan tipe manusia yang ketiga, yaitu munafik. Itu yang kita lihat dalam panggung kehidupan sekarang. Ada mutakin, ada kafir, ada munafik. Dulu zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, tiga manusia itu. Tipe. Sampai sekarang dan akan datang. Iya, selesai. Oh, ini ada belum nih. Lil hasri. Hasri artinya kosar. Kalau pandangan nahunya taukid, hasr itu menyingkat. Ya.
Jadi yang mendapatkan petunjuk hanya orang-orang yang bertakwa. Yang beruntung hanya mereka, orang-orang yang iya, orang-orang yang bertakwa muflihun. Ah, itu hum kacamata balaghah. Iya, kalau nahunya dia domir sya'an namanya litaukid. Ya al-mufradat al-lughawiyah. Kosakata. Alkitab Al-Qur'anul Azim. Zalikal kitab qala ammatul mufassirin menurut mayoritas mufassir takwil qaulullahi ta'ala zalikal kitab. Hazal kitab. Iya. Kata mayoritas mufassir zalika bermakna haza gitu saja. La raiba fi la syakka fi annahu min indillah. La raiba la syakka. Itu baru apa ya sinonim ya. Kalau maknanya berbeda antara raiba sama syakka. Syakka tidak ragu. Kalau raiba tidak ragu plus. Udah ragu nuduh itu raiba. Muhammad nabi apa bukannya? Itu ragu. Tapi kalau raiba bukan dia itu orang gila. Ah itu raiba. Ya. Terkait Al-Quran yang menginformasikan tentang dirinya, la raiba fih, bukan cuma ragu, dituduh saja nggak bisa. Silakan buktikan. Kalau kalian menuduh Al-Quran itu cerita-cerita kuno, iya la raiba. Tidak ada sedikit keraguan pun di dalamnya. La syakka fih. Hudan bermakna hidayah. Warasyad. Hidayah enak. Tapi nggak banyak orang yang paham. Enak maknanya petunjuk. Udah. Saya berilustrasi makna hidayah. Yang bahasa kitanya petunjuk. Bapak Ibu terima undangan resepsi. Tak tahu lokasi. Akhirnya yang undang memang sadar betul. Dikasih peta lokasi. Tuh peta lokasi itu hidayah. Google Map itu hidayah. Kanan, kiri, lurus, putar balik. Tuh kayak begitu. Oke. Al-Quran ketika dikatakan isinya petunjuk, kayak begitu persis. Ini jangan, ini boleh. Yang itu dilakukan dapat pahala. Kalau enggak apa-apa. Kan gitu. Ulama menyimpulkan menjadi hukum. Hukum itu isinya hidayah. Beli alat elektronik, pasang di rumah. Buntu. Ini bautnya yang mana ya? Sama apanya murnya yang mana ini? Maka pabrikan sadar Manual melengkapinya buku. dengan buku namanya buku petunjuk. Itu buku hidayah. Akhirnya ketika buntu kita nyetel alat elektronik tadi, maka kita perlu buku petunjuk namanya. Itu hidayah. Boleh bayangkan, buku petunjuk yang kita butuhkan itu bahasanya bahasa Cina. Bisa berfungsi. Tuh. Nah, sekarang Al-Quran petunjuk, bahasanya bahasa Arab. Ini memang luar biasa dorongan kepada kita untuk memahami petunjuk yang memahami bahasanya. Memahami bahasa untuk paham petunjuk pakai ilmu. Namanya ilmunya ilmu bahasa. Ada sorof, ada nahu, ada balaghah. Nah, gitu gambaran petunjuk. Maka ketika kita paham semua aktivitas sepak terjang, tingkah laku, kata-kata atas dasar petunjuk Allah. Itu namanya Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Apalagi kalau kita hubungkan dengan sikap-sikap berbagai aspek kehidupan politika, tuh sikap itu harus perlu petunjuk. Petunjuk yang paling benar, ada yang benar. Ya, Al-Quran.
Akhirnya bukan cuma nggak pakai Al-Quran sebagai petunjuk, emang nggak paham. Kenapa nggak paham? Nggak paham bahasanya. Belum lagi faktor-faktor eksternal. Lebih dahsyat lagi, yang nggak suka sama Al-Quran secara khusus dalam dunia politik, justru orang-orang Islam itu sendiri. Nah, Islam yang kayak begitu, Islam apa namanya? Ah, nanti itu ayat 8 sampai ayat 20. Iya, itu sedikit makna petunjuk. Lil muttaqin alladzina waqau anfusahum mimma yadurruhum. Siapa muttaqin? Orang-orang yang menjaga diri mereka dari yang membahayakan. Bukan cuma membahayakan di dunia, tapi di akhirat. Itu muttaqin. Faltazamu al-awamir. Karena dia menjaga, maka dia konsisten. Faltazamu. Dengan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan wal mahzurat dan yang diharamkan. Yu'minun al iman huwa tasdiq al jazim al muqtarin bi'idhanin nafsi wa qabuliha. Iman adalah membenarkan, jazim yang kokoh, pembenarannya yakin, kokoh itu jazim. Muqtarin diiringi dengan sikap. Sikap apa? Iz'anin nafs, tunduk. Jiwanya tunduk. Wa qabuliha, dan menerima. Kita iman kepada Allah. Mana buktinya? Kata Allah babi haram. Ah, tunduk taat. Kata Allah homer haram. Kata Allah dan seterusnya. Salat, zakat, ah, tunduk dikerjakan. Itu iman. Apa buktinya? Waya dulu alaihil amal. Dibuktikan oleh amal. Maka antara iman la ilaha illallah yang disimbolkan dengan la ilaha illallah, maka harus tercermin dalam amal. Kayak apa? Sebagai mukmin muslim, apapun aktivitasnya, profesinya, dimanapun dia berada, maka orientasi amalnya lillah. Lil, masuk politikus lillah. Anggota DPR lillah. Pebisnis lillah. Hmm. Bukan cuma sholat saja lillah. Puasa lillah, haji lillah, zakat lillah. Semuanya lillah. Termasuk kita sekarang silaturahimnya juga lillah. Apalagi memang objek kajiannya adalah kalam Allah. Mudah-mudahan mencermin dalam sikap hidup, sepak terjang, tingkah lakunya. Itu dia tandanya iman. Iman, 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 mayoritas orang beriman di Indonesia, terus amalnya tak sesuai dengan Allah, dengan iman. Nggak usah tanya jadi apa itu. Allah tahu betul. Ya, insya Allah nanti ayat 8 sampai 20 ini. Oke. Eh, bil ghaib man ghaba anil insan min hisab wa jaza wa jannah wa nar wa ghairiha. Gaib udah jadi bahasa Indonesia gaib. Gaib tak dapat diindra. Lebih lagi tak dapat dirasionalisasikan. Itu gaib. Ma ghaba anin nas, yang gaib dari manusia. Apa itu? Di antaranya ada hisab nanti. Kita nggak tahu. Nggak bisa diindra. Nggak bisa dijangkau oleh akal. Ada balasan, ada surga, ada neraka, ada hari kiamat. Nah, nah, kalau Muhammad Abduh, dia menjelaskan gaib ada dua. Pertama, gaib kecil. Kedua, gaib besar. Gaib kecil masih bisa dijangkau oleh akal. Oleh akal maksudnya oleh ilmu pengetahuan.
ilmu pengetahuan, falak, astronomi, itu udah bisa tahu sholat zuhur besok jam berapa. Idul Fitri, Idul Adha, besok Arafah jam berapa. Lebih dahsyat lagi musim, itu udah diketahui. Diketahuinya bukan besok, tapi ribuan tahun yang akan datang. Ilmu falak itu udah mengetahui. Bulan Syawal, satu Syawal, satu Zulhijjah, jatuh hari apa, tanggal berapa. Nah, itu gaib kecil, dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, gaib besar, surga neraka, hisab, siratal mustaqim, dan seterusnya. Itu gaib besar tidak. Termasuk di sana ada makhluk namanya makhluk gaib, jin. Itu makhluk besar, tak bisa dirasionalkan, tak bisa dijangkau oleh akal. Apalagi malaikat, ya. Nah, bil gaib. Dia medannya iman bahwa Allah punya malaikat, bahwa Allah punya jin, ada makhluknya namanya jin dan seterusnya. Maghabanil iya. Wa yuqimunas shalah al ityan biha mustakmilata syurutiha wa arkaniha. Menegakkan sholat. Maksudnya melakukan sempurna syarat dan rukun. Baru nanti yukimun itu artinya menegakkan bukan ngerjakan. Kalau ngerjakan kayak model apel bendera. Udah apel belum? Udah selesai beres. Tak ada urusan lagi. Ya kan? Sholat bukan itu yang dipakai. Mengerjakan, bukan. Tapi yang dimaksud yukimun. Menegakkan. Zohor jam 1 sampai dengan masuk asar. Asar terus selanjutnya. Maghrib, isya, subuh. Itu mah belum sholat. Yang dimaksud menegakkan. Hakikat sholat adalah yang setelah salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu baru mulain sholat. Tahu itu. Itu, itu hakikat sholat. Dan ketika setelah salam kita menjadi merasa diawasi oleh Allah, harus jujur, harus disiplin, harus tidak boleh bohong dan lain-lain. Itu dia hakikat sholat, yaitu yang setelah salam. Sama dengan hakikat puasa itu yang setelah maghrib. Adapun terbit fajar sampai dengan maghrib itu melatihan. Latihan mengendalikan. Prakteknya kapan? Prakteknya setelah setelah maghrib. Hakikat Ramadan setelah Ramadan. Hakikat haji setelah pulang ke tanah air. Kalau di sana merasa dekat dengan Allah, emangnya Allah menyuruh dekat dengannya cuma di tanah suci saja. Kalau pulang terus sudah boleh jauh lagi. Kurang lebih begitu memahami hakikat. Hakikat hidup di dunia sebenarnya yang setelah kematian. Gitu. Oke, kembali kita. Yukinun yakin. Apa itu al-i'tiqad alladzi la yaqbalu syak? Pendirian, keyakinan yang tak ada keraguan. Itu namanya yakin. Yakin ada 3 kalau dalam surat At-Takasur. Yang pertama ilmul yakin. Saya tanya kita, yakin nggak di Mekah ada Ka'bah? Yakin, tapi belum pernah ke sana. Itu namanya ilmul yakin. Yakinnya pada tataran ilmu. Iya nggak ada yang bilang nggak ada Ka'bah. Ada kok. Yakin, yakin. Itu namanya ilmu yakin. Umroh atau haji. Ya dah, itu namanya membuktikan ilmu. Oh iya benar ada Ka'bah. Itu namanya hakul yakin. Udah tambah nggak bisa digoyang lagi. Terus yang ketiga bukan cuma umroh yang 7 hari atau 9 hari.
mukim di sana, ya. Kali Kak, itu namanya Ainul Yakin. Apalagi sih kalau memang pernah masuk ke dalam Ka'bah. Udah terlalu kalau nggak yakin. Ada orang Indonesia diajak masuk ke dalam Ka'bah, masih saja ngelawan sama Allah. Itu kan udah lebih dari iblis itu. Iya, itu yakin selesai. At-tafsir wal bayan. Ya. Nah, Baik, sebelum kita lanjut, kita mungkin oh beri boleh, kesempatan Ustaz, boleh, boleh. untuk bertanya terkait dengan i'rab, kemudian balago dan mufrodat Oh, kata tadi. Silakan bagi oh, Bapak yang ingin bertanya terkait tema tadi. Tiga poin tadi. Sebelum kita memasuki tafsirnya, intinya. iya, silahkan. Ada pertanyaan? Baik, tidak ada ya. Saya boleh, Apa Ustaz. tuh? Kok Bu, Fahad? Bu, Siapa? Bu Hilwani, silakan. Tafadholi. Ya, kalau Silakan. kalau yang dari Oh, lain nggak ada, saya Ustaz ya. Belanda Ya. ngapain ini? Hah? Ustaz, Silakan. eh, Iya. tadi tingkatan yakin itu ilmu yakin, hakul yakin, Hakul ya, Ainul baru yakin. ainul yakin. Jadi yang Iya. hakul yakin itu yang kedua ya Ustaz ya. Iya, iya. Kalau ainul yakin tuh keterangannya seperti apa Ustaz ya? Kurang paham tadi Nah, saya. ini, Bu, Bu Eh, Luani udah pernah ketemu Pak Jamal. udah. Nah, itu Ainul Kali hati Yakin. saya. Nggak bisa ditipu-tipu. Ada orang. Kalau orangnya udah berubah ganti baru bukan Pak Iya, Jamal. mulanya dengar belum pernah ketemu. Oh iya. Hmm. Terus ada di fotonya. Lagi Zoom. Hakul Yakin. Ketemu silaturahim di Sate Marangi. Itu udah itu udah Ainul Yakin. Oh, maaf Iya. Ustaz. Maaf, selama ini saya kok dapatnya itu Hmm. eh, ainul ya hakul yakin tuh yang ketiga gitu Ustaz. Terus Lah selama ini terserah ibu, pemahaman saya. ibu mau ngikut saya apa mau ngikut dia? Ain Ya, itu emang jelas sekali maknanya mata. ya. Iya kan? Eh, Kalau hak itu masih ke ilmu. hmm, Iya, lah ya, hakul yakin. Iya, Allah alam ya. bisawab. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Ayo, ada lagi yang lain. Pak Ustadz, saya mau nanya nih, Sudah. mau bukan mau Boleh, mau boleh. menjelasin aja. Tadi kan Ah. kita kembali tadi dari Balagoh, Hudalil Mm-mm. Muttaqin, Mazazul Mm-mm. Mursal au Akli. Di situ kan Mm-mm. Ustidal Hidayatul lil Quran, li'anau sababa hidayah wa hadiyah fil Mm-mm. haqiqah wa huwa ta'ala. Di sini Mm-mm. hidayahnya bukan karena Quran, tapi karena dari Allah kan, maksudnya kan, Mm-mm. tujuannya. Jadi Iya. kayak misalnya mutakin itu bukan karena kan di sini kan dibilang muzazil mursal au akli. Ini nih pengertiannya nih. Jadi Mm-mm. hidayah itu kan istilah hidayah lil Quran, ya kan dari soal dari Iya. Quran. Sebenarnya dia dari Allah kan gitu. Huwa ta'ala, ya kan? Iya. Mm. Betul nggak Pusat ya? Wahadi yang saya Betul. tangkap ya hakikat Allah Iya. Ta'ala. Jadi jangan kita salah Mm. tangkap gitu ya. Iya. Terus ya, begitu betul. Terus yang kedua di Betul. sini tadi Pak Ustadz bilang lil muttaqin allazina waqu anfusahum mimma yazuruhum kan bukan ha kan? Mm-mm. Iya, di sini tulisannya ha nih mungkin pengertiannya. Di sini Hal. catatan sini ha. Iya. Di sini Hah? allazina waqu anfusakum mimma yazuruha. Padahal Pak Ustadz tadi menjelaskan Lima bahwa ya anfus durru. yaduruhum hum Iya, kan? dur. Iya. Nah, di sini tulisannya H, bukan koreksi. Maksudnya biar saya jadi nggak salah. Itu kan H, mestinya home kan? Iya, Oh, bukan. Haknya kembalinya kepada sebentar. untuk mereka kan? Alladzina waqu anfusahum mimma Ya tuh, yadurruha, kembali bukan. sebentar ini bagus. Iya, ini bagus sekali nih. Saya dengarnya tadi Hidayah Ozuruhum, warasat maaf lil Pak. muttaqin alladzina waqu Anfusakum waqu anfusahum. anfusakum mimma yaduruhum mereka kan? Iya, bener ini.
Jadi ini Ma salah, maaf, maaf. Bukan yadurruhum. bukan koreksi, mungkin Benar. saya yang salah. Oh gitu. Ya, ya Bukan, udah. ini biasa. Ini kalau kita sebut salah, salah cetak. Salah cetak ya, ya. Iya, Mungkin saya pikir saya home. salah pengertiannya ya, home ya, betul Iya. betul. Ya Kayaknya ya. dicari hak-haknya ini susah nih. Iya. Jadi Wow, bagus ya sekali. Ya, luar biasa. enggak Iya. ya kebenaran. Iya Pak Ustadz. Iya. Kalau yang lain silakan teman yang lain itu kan Nih, tadi saya udah jelas tambahkan jelas. majaz begini. Ya Majaz mazhab itu mursal baik. atau akli begini. Kita haus, terus Hmm. minum. Hilang rasa haus. Ya Yang ya ya. menghilangkan rasa haus itu siapa? Air apa Allah? Akhirnya Allah Hah? sebenarnya. Allah. Itu Cuman namanya cuman majaz. cuman medianya lewat air gitu kan. Bahasa balaghah bukan Bahasanya ya. media. Bahasa Bahasa balagonya ya. balaghah namanya sabab. Sabab ya ya. Tuh, media betul, nggak salah. Iya, itu bahasa umum. Makanya Usah itu majaz maksudnya. mursal, alaqahnya sababiyah. Yang memberi petunjuk siapa? Allah apa Al-Quran? Allah. Allah Tapi sebabnya Al-Quran. Al-Quran Gitu. ya. Sababial Quran, sababial talimaa gitu Contoh ayat ya. lain, Mhm. sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang mencegah perbuatan keji dan munkar adalah Allah. Betul betul betul. Sholat jadi sebab majaz Wah, mursal. mhm. Alaqahnya sababiyah. Ah, Sababiyah. biasa. Ya 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 ya. Iya, iya. Begitu luar biasa bukan main. Baik baik. Terima Ada kasih lagi Pak. yang lain. Ada lagi. Baik. Topik ini editor saat luar biasa atau Oh, Enggak, Masya enggak, Allah. enggak. Takutnya Iya, saya yang benar. salah. luar biasa. Terima kasih Iya. Pak Taufik, luar biasa. Mm-mm. Sama-sama. Ya. Ada lagi yang lain? Kita lanjut mungkin kalau tidak ada. Silahkan lanjut ya udah. Kita Udah lanjut dijelaskan. ke pembahasan Tafsir inti bayat. yaitu tafsirnya. Tafsir wal Bayan Iya. ayat 1 sampai dengan ayat 5. Silakan, Ustaz. Tafadhal. At-tafsir wal bayan. Maknal basmalah i'lanun anna jami'a ma fis surati minallahi ta'ala la min insan. Oke, segini dulu. Arti bismillah kan yang pertama dalam surat Al-Fatihah sebagai surat pertama, ayat pertama bismillah. Ini lagi dijelasin. Makna bismillah iklan. Pertama informasi iklan. Yang kedua proklamasi. Iklan istiqlal, proklamasi kemerdekaan. Ya, proklamasi memproklamirkan. Anna jami'a ma fis surah bahwa semua surat setelahnya isinya isinya ma itu isinya yang ada di dalam surat berikutnya minallah bukan minasyaiton bukan min Jibril bukan min Muhammad la min insan bukan dari manusia anzalaha birahmatihi dia turunkan Al-Quran tentu bersama isinya. Eh, sebab kasih sayang B-nya sababiyah sayangnya mana bentuk sayangnya lihidayatin nas untuk memberi petunjuk kepada manusia petunjuk kemana ilama fihil khair petunjuk kepada perbuatan baik berakibat baik akibat baiknya bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat luar biasa. Sebentar. Ini kata Mufasir Wahbah Zuhaili. Al-Quran isinya atuk, tauhid. Tahu, tauhid. Kalau di sana ada kisah umat terdahulu, kisah para nabi, kisah yang gaib, kisah kisah macam-macam, ada perintah, ada larangan. Tujuannya satu, agar kita mentauhidkan.
Ketika diperas, ketauhidan itu adanya di Al-Fatihah. Pada ayat yang mana? Pendapat pertama, ketauhidan adanya di Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gimana itu? Di situ ada ketauhidan. Melihat, merasakan, memahami apa saja dalam hidup ini, alam semesta kah? Lalu dimikrokan diri kita kah? Oke, itu semuanya luar biasa. Karena keluar biasaan itu kita memuji dan tidak ada yang pantas dipuji kecuali Allah. Oh, kecuali Allah. Bukan cuma muji, kagum. Subhanallah. Allah kasih kita telinga, bukan cuma daun telinganya saja, tapi kan punya potensi mendengar. Kasih mata, bukan bola mata saja. Kita memuji nggak? Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Oleh karena itu, alhamdu dalam terjemahan segala puji, segala bentuk puji dalam konteks apa saja itu lillah, hanya milik Allah. Mana sih yang artinya segala itu al. Alnya namanya lil igraq. Igraq artinya menelan, menelan pujian apa saja. Yang harus kita puji adalah Allah. Nah, itu dia ketauhidan. Kita tidak memuji yang lain. Oke. Yang kedua, pendapat ketauhidan dalam surat Al-Fatihah adanya pada iyyaka na'budu. Itu ketauhidan. Hanya kepada Engkau kami ibadah. Ibadah artinya taat. Taat. Taat artinya iwahid, tauhid. Paham? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Liya'budun artinya liyuti'un, taat. Liyuti'un berikutnya artinya liwahidun, untuk mentauhidkan kita ibadah. Bahkan Imam Qushairi lebih tinggi lagi. Liwahidun, liya'budun, liwahid artinya liya'rifun. Kita ibadah-ibadah untuk kenal. Baru yang ketiga, ketauhidan adanya pada bismillah. Bismillah diperas. Adanya di bi. Bi. Bi artinya dengan. Bi kacamata balaghah ma'ani namanya ilsok. Nempel. Nempel. Orang yang sudah tauhid tinggi, dekat kepada Allah, eh, dia melakukan segala sesuatu bismillah atas nama Allah, maka menjadi simbol kedekatan dengannya. Kalau sudah dekat, dalam hadis qudsi kan Allah bilang, ainuhu ainullah, uzunuhu uzunullah, yaduhu yadullah, rijluhu rijlullah, kudratuhu kudratullah, iradatuhu iradatullah. Nah, itu dia puncak ketauhidan. Bagaimana isi Al-Quran diamalkan? Siapa contohnya? Contohnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, wallahu a'lam bishawab. Ya, wahia lah, apa itu kita teruskan? Wahia maksudnya basmalah. La syakka ayah minal Quran bi ijma'is sahabah. Sahabat sepakat bismillah adalah ayat Al-Quran. Sahabah yang mana? Alladzina harasu 'inda jam'il mushaf. Mereka yang bekerja keras dalam mengumpulkan mushaf. Ya. Allah yaktubu fihi, di mana prinsipnya mereka mengumpulkan, menulis, tidak boleh menulis kecuali eh, Al-Quran. Dan ayat Bismillah ditulis di Al-Quran. Berarti dia bagian dari Al-Quran. Selesai. Berikutnya. Wa qad istaftahallahu hadhihi surah bil huruf al-muqatta'ah. Terkait dengan Al-Baqarah, Allah memulai surat ini dengan huruf-huruf terputus. Apa maksudnya?
tambihan liwasfil Quran, mengingatkan tentang gambaran Al-Quran, ya, gambaran sosok Al-Quran gitu. Wa isyaratan ila ijazihi, dan menunjukkan kemukjizatan. Begini, fungsi sentral Al-Quran dua. Pertama, hidayah. Yang kedua, mukjizat. Ayat-ayat Al-Quran yang terdiri dari huruf terputus itu salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran. Bagaimana? Hurufnya huruf Arab. Tapi pas mereka dengar Alif Lam Mim, Yasin, Toha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Nun, dan seterusnya, geleng-geleng kepala. Apaan ini? Bagaimana menandinginya? Paham saja tak mungkin. Itu salah satu contoh kemukjizatan Al-Quran. Di samping banyak kemukjizatan yang lain dari aspek bahasa. Watahadian daiman, merupakan tantangan yang sepanjang masa alal ityan, untuk membuat biaksari surah mim mislihi, membuat surat yang pendek sepertinya. Silakan kalau kalian menuduh, kalau kalian ragu. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim misli. Enggak usah satu surat. Satu ayat saja. Itu kayak Alif Lam Mim. Silakan bikin. Itu tahadian, tantangan. Wa itsbatan qati'an ila annahu kalamullah. Sebagai pengukuhannya, isbat, penetapan sih. Bukti qati'ah yang mutlak qat'i bahwa Al-Quran adalah kalam Allah alladzi la yudhari'uhu syai' min kalamil bashar, yang tak bisa ditandingi, disesuaikan, disamakan oleh kalam manusia manapun. Musyrikin Mekah mengutus seorang pujangga terpilih, namanya Al-Walid bin Mughirah, jago bahasanya. Diutus datangi Muhammad, tandingi Al-Qur'annya. Nabi Muhammad ada di sisi Ka'bah. Dia datang dari sisi yang lain. Tujuannya mau menandingi. Malaikat tahu, dikasih tahu Nabi Muhammad. Itu ada si Walid Mughirah datang. Maksudnya ini itu, ini itu. Sebelum dia menjumpai dari sisi yang kejauhan, Nabi Muhammad bacakan surat Alif Lam Mim Sajdah sampai habis. Kemudian Walid bin Mughirah nggak sanggup ketemu. Walid Mughirah, Al-Mughirah. Iya, Al-Walid bin Mughirah. Anaknya namanya Khalid, masuk Islam jadi pejuang. Khalid bin Walid, itu dia. Pulang pucat pasi sampai di kelompok kabilahnya Quraisy yang mengutus ditanya, "Kenapa kau pulang pucat pasi?" Apa jawabannya? "Wallah, laqad sami'tu kalaman min Muhammad laisa min kalamil ins wala min kalamil jin." Demi Allah, aku mendengar kata-kata dari Muhammad bukan kalam manusia, bukan kalam jin. Inna a'lahu latulawah. Ketinggian maknanya menjulang tinggi. Wa inna asfalahu lamukbit. Kedalaman maknanya menghunjam ke bumi. Ah, Itu udah apa namanya, contoh faktual, bukan monumental aja, faktual. Nggak bisa ditandingi. Iya, kita teruskan. Ma'annahu kalam Arabi. Dan Al-Quran itu kalam Arabi. Murakkab binal huruf al-hijaiyah, tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Allati yantiqu biha kullu Arab. Huruf-huruf yang dipakai untuk oleh seluruh bangsa Arab berbicara. Wa ma'adalika ajaztum an mujazatihi. An, uh, bukan mujaza, mujaratihi. Uh, Notabene huruf Arab
sama dengan huruf yang kalian gunakan, tapi kalian ajaztum lemah, tidak mampu. An mujarotihi, mujaro dari kata jar, tetangga, menyamakan. Bertetangga kan samping kiri kanan. Jangankan menandingi, apalagi mengatasi. Menyamakan saja, mensetarakan keindahan, kedalaman maknanya gak mampu. Hadza huwa ra'yul muhaqqiqin minal ulama. Ini pendapat para peneliti, para ulama yang mencari kebenaran itu. Alladzina qalu, di mana mereka berkata, innama zukirat hadhil huruf fi awailis suwar. Huruf-huruf ini disebut pada awal surat yang terdiri dari huruf terputus, allati zukirat fiha, yaitu yang disebut bayanan li'ijazil Quran, menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran, tidak bisa ditandingi. Wa innal khalqa ajizun an mu'aradatihi bimisli, dan para makhluk, bukan cuma manusia, jin, bukan cuma sendiri, bahu membahu, ajizun, lemah, an mu'aradatihi, untuk ngelawannya, menandingi dengan yang serupa. Hazama annahu murakkab min hadhil huruf. Padahal ini terdiri, Al-Quran terdiri dari, tersusun dari huruf-huruf muqatta'ah yang terputus, allati yatakhatabuna biha, menggunakan huruf-huruf yang kalian gunakan dalam berbicara. Nah, ini aspek kemukjizatan. Kalau Zamakhsyari, seorang mufassir, Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari dari kelompok Mu'tazilah. Dalam konteks balaghah, dia diberi gelar pendekar Mu'tazilah dari kalangan balaghah. Dan tokoh-tokoh balaghah memang semuanya pada saat awal itu orang Mu'tazilah semua. Kenapa? Karena dia yang paling getol mempertahankan Al-Quran dari aspek bahasa. Oh, ini azam maksudnya. Walam tarid kulluha majmu'atun fi awalil Quran wa innama kurrirat liyakuna ablaq fit tahaddi wa tabkit. Apa ini walam tarid, tak datang semuanya majmu'atan fi awalil Quran. Tidak semua Al-Quran diawali dengan huruf-huruf terputus. Wa innama kurirat, akan tetapi cukup berulang agar ablag fit tahaddi, lebih dahsyat dalam tantangan. Wat tabkit, tabkit menjatuhkan, mematahkan. Kama kurirat kisos, kisos kasira, seperti berulangnya kisah yang banyak. Pokoknya nanti kita ketemu kisah Bani Israel, luar biasa berulang. Wa kurirat tahaddi bisorih fi amakina, dan tantangan-tantangan itu diulang secara jelas banyak sekali di banyak tempat. Intinya tidak semua surat diawali dengan ayat terdiri dari huruf terputus. Apa maksudnya? Maksudnya untuk memperjelas tantangan. Ketika tak diawali, mereka menjadi mengendur tantangannya. Enggak tuh, enggak nantang. Udah yang mana? Diulangi lagi ketemu. Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Al-Baqarah, Alif Lam Ra, kemudian Ali Imran dan seterusnya. Nah, itu kata Imam Zamakhsyari dalam rangka memperdahsyat tantangan. Muncul lagi tantangan. Terus enggak, muncul lagi. Muncul gitu. Wa mimma yadullu ala kauni alif lam mim, ini juga menunjukkan bahwa alif lam mim mukawwanah minal hurufil muqatta'ah. Terdiri dari huruf terputus. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qara'a harfan minal kitab min kitabillahi ta'ala falahu hasanah. Siapa membaca satu huruf, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha.
Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. La akul, aku tak berkata. Alif lam mim harfun. Alif lam mim satu huruf. Lakin al alif harfun. Walam harfun. Wa mim harfun. Tapi balasannya itu alif satu huruf, 10 kebaikan. Lam satu huruf, 10 kebaikan. Ha, mim satu huruf, 10 kebaikan. Boleh tinggal hitung ada berapa jumlah huruf dalam Al-Quran. Dan seterusnya. Summa wasafallahu ta'ala Al-Quran bi'awsafin salasah. Kemudian Allah memberikan gambaran tentang Al-Quran dengan 3 sifat. Al-awwal annahul kitab al-kamil fi kulli mashtamala alaihi min ma'an wa maqasid wa qisas wa ghair wa ab wa ibar wa tasri'at ghairu qabilah lin naqdi. Nih gambaran Al-Quran yang Allah berikan. Pertama, dia adalah kitab sempurna dari semua kandungan berupa makna dan maksud serta kisah, pelajaran, ibarat, hukum-hukum. Ghairu qabilah linnaqdi, tak ada yang dibatalkan. Semuanya udah pas. Paham itu gambaran pasnya. Seolah Al-Quran itu ibarat baju diperuntukkan buat seluruh manusia sampai hari kiamat. Dan Allah penjahitnya. Berani bilang ada jahitannya yang nggak pas. Kayak begitu gambarannya. Oleh karena itu ketika ada orang-orang dalam konteks kekinian mengkritisi Al-Quran, Al-Quran nggak cocok. Oh luar biasa itu. Apa kata Allah? Ada 300 ayat yang harus dianulir, dibuang. Udah nggak, kayak apa itu? Oh, dia berani dibilang kayak begitu Allah. Kita mah tukang jahit aja. Maka akan dibilang oleh tukang jahit ketika udah jahit sendiri aja. Kalau nggak cocok sama saya. Gitu kurang lebih. Cuma saking sayangnya Allah, dia diam aja. Iya, dicatat orang itu. Iya. Oke, berikutnya Pak Jam. Wasani annahu la syakka fi kaunihi haq min indillah. Kedua, Allah memberikan gambaran dalam Al-Quran tentang Al-Quran bahwa Al-Quran itu benar adanya dari Allah. Liman am'anan nazar, tentu bagi orang yang memberikan perhatian kuat, serius, wasgha biqalbihi, dan dia menyambut dengan hatinya. Ada seorang penulis begini, namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Al-Quran benar dari Allah atau bukan hanya bisa diuji dengan mengajukan 3 pertanyaan. Bukan pertanyaan, statement. Menguji kebenaran Al-Quran. Apa yang pertama? Statementnya, Al-Quran kalam Allah. Yang kedua, Al-Quran kalam Nabi Muhammad. Yang ketiga, Al-Quran adalah kalam orang Arab. Tidak mungkin statement Al-Quran kalam orang Inggris. Tidak mungkin. Cuma 3 itu. Boleh dites. Al-Quran kalam orang Arab. Batal. Kenapa? Al-Quran sendiri menantang orang Arab. Nggak bisa. Kalau dia kalam orang Arab pasti bisa. Yang kedua, Al-Quran kalam Muhammad, Rasulullah. Batal. Kenapa? Muhammad bagian dari orang Arab. Maka tinggal satu, yaitu Al-Quran kalam Allah. Apa mungkin Al-Quran kalam malaikat, kalam Jibril? Tidak mungkin. Ya, iya. Yang ketiga sekarang. Annahu masdar hidayah wa irsyad lil mu'minin al-muttaqin. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan secara amat jelas bagian dari yang 3 ini, yaitu
Al-Quran sumber petunjuk hidayah bagi orang beriman yang bertakwa. Kalau iman doang, imannya mundur maju, enggak jadi hidayah, yaitu munafik. Alladzina yattaquna azab Allah. Takwa maksudnya apa? Yaitu yang menjaga diri dari azab Allah. Bagaimana? Bimtisali awamiri. Yaitu mereka-mereka yang mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Fahumul muntafi'una bihi. Itu dia orang-orang yang mengambil manfaat dengan hidayah Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan dikit lagi ya. Ya, dah. Summa abana Allahu Ta'ala arba' sifat lil muttaqin. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan kepada kita 4 sifat orang bertakwa. Alladzina yantafi'una lil Qur'an, yang mengambil manfaat atau pelajaran dari Al-Quran. Eh, Wahumul ladina yu'minun. Pertama, mereka itu adalah orang yang beriman. Wa yusaddiquna bil ghaibiyat. Mereka membenarkan yang gaib. Allati akhbaru anha Al-Quran, yang Allah informasikan dalam Al-Quran. Apa itu? Minal ba'si, kebangkitan. Wal hisab, hisab. Was sirat, wal jannah, wal nar, wa ghairiha. Fala yaqifuna, ya, fala yaqifuna inda mujarradil madiyat wal mahsusat allati yudrikuhal aq idrakan qariban. Mereka-mereka ini yang muttaqin tidak berhenti hanya sebatas hal-hal yang bersifat material wal mahsusat, yang konkret dapat disentuh dengan rasa. Allati yudrikuha, yang dapat dipaham oleh rasio, idrokan koriban, dengan mudah. Wa inna ma yudrikuna aidan ma al maddah. Akan tapi mereka orang mutakin, orang beriman, mereka juga mendapatkan sesuatu di balik materi, di balik yang konkret, di balik rasio, min awali ma ukhra, berupa alam yang lain, karuh, ruh, wal jin, wal malaikah, dan malaikat. Wa ala ra'siha wujudullahi wa wahdaniyatuhu. Dan uh, uh, utamanya, itu ala ra'siha, utamanya adalah eksistensi, wujud, keberadaan Allah, wa wahdaniyatuh, dan keesaannya. Nah, itu tandanya orang mutakin. Bukan percaya dengan yang mindrawi, akli saja, tapi yang dibalik itu semua juga percaya. Summa yu'aduna shalah. Ayat ini menjelaskan tanda orang mutakin, yaitu melaksanakan sholat alal wajhil akmal, dengan cara yang sempurna, bisyurutiha wa arkaniha, terpenuhi syarat dan rukunnya, wa adabiha, etikanya, wa khusyu'iha, dan khusyuknya. Fassalatu min duni khusyuk, sholat tanpa khusyuk, wa ta'ammul, tanpa perhatian, pemahaman apa yang dibaca, fiha, di dalam sholat, wa tadabburil makna, dan memikirkan maknanya yang Qur'ani, wa khasyat lillah, dan rasa takut kepada Allah. Eh, Jismun bila ruhin, seperti jisim, tubuh tanpa ruh, tanpa ruh. Summa yunfikuna, yang berikutnya mereka menginfakkan, fi wujuhil bir, di jalan kebaikan, wal ihsan, sama kebaikan. Apanya? Sebagian minal amwal, sebagian hartanya, seperti zakat yang wajib, sedekah sunnah, wasairin nafakat, infak yang lainnya yang wajib dan menurut agama. Fayatahaqqaqur raha li jami'in nas. Maka terwujudlah, terrealisarlah ke ke apa ini ya? Kepuasan bagi semua orang.
Wa tatahharul amwal, harta jadi bersih. Mimma syabaha minasyubuhat, dari hal-hal yang diragukan. Wa yaktamilul bina al-mansud syar'an, maka menjadi sempurnalah bangunan masyarakat menurut syariat yang dikehendaki syariat. Bina apa ini? Bina al-fardi bisolah, bangunan individu lewat salat. Allati hiya imaduddin. Jadi ibadahnya individual itu salat, ibadah individual. Merupakan tiang agama. Wa binaul mujtama, bangunan masyarakat sosial bizakat dengan zakat. Wa tawabi'iha adatihi asasut taqaddum, dan lain-lainnya akibat tawabi, akibatnya yang merupakan pondasi kemajuan. Waruqiyil hayat, ketinggian kehidupan. Wasa'adatil ummah, kebahagiaan umat. Fal ayatu amma fi kulli ghaib, maka ayatnya bersifat umum terkait dengan yang gaib. Akhbar habihar Rasul, diinformasikan oleh Rasulullah, annahu kain, bahwa yang gaib itu ada. Am fi kulli sholah, berlaku umum dalam setiap sholat. Fardon kanat au naflan, baik sholat itu fardu maupun sunat. Wa'am fi kulli nafaqah, juga makna-makna itu berlaku umum, artinya mengandung makna yang apa namanya berkaitan dengan yang gaib. Summa inna ulaikal muttaqin humul ladina yusaddiquna bi jami' ma unzila ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka-mereka yang bertakwa itu adalah mereka-mereka yang membenarkan semua apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad wa ala sairil anbiya wal mursalin, dan membenarkan apa yang diturunkan kepada para nabi dan rasul yang lain. Wa yusaddiquna aidan tasdiqan jaziman, dan mereka juga membenarkan dengan kuat. La syakka fihi, tidak ragu sedikit pun, bil akhirah, dengan akhirat. Wa ma tadummuhu mim ba'sil adsan, di mana di dalamnya juga ada makna akan dibangkitkan bersama jasad, wal arwah, dan ruh, ma'an minal kubur, dari kubur. Wa hisab, mereka juga membenarkan adanya hisab. Wa jaza, balasan. Wa mizan, timbangan. Wa sirat, jalan, jembatan. Wa jannah wa nar, surga dan neraka. Wa haula al-mausufuna bima zukir minal imanil haq bil ghaib. Semua itu, orang-orang mutakin itu adalah orang-orang yang disifati oleh Allah dengan yang disebut dengan iman yang benar terhadap yang gaib. Wa iqamatus sholah, ciri lainnya mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Wal i'tiqad, yakin dengan hari akhir. Wal iman bil Quran, percaya dengan Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan. Wahiyat Taurat wal Injil wal Zabur wal Suhuf Ibrahim wa Musa, ya. Hum ala nur wa hidayah min rabbihim. Yang kayak begitu, mereka senantiasa berada dalam cahaya dari Tuhan mereka. Wa ala manzilatin aliyah indallah. Mereka berada pada posisi yang tinggi di sisi Allah. Uhumul faizun. Itulah mereka-mereka yang beruntung bidarajat al-aliyah, mendapatkan tingkat tinggi surga yang kekal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Hmm. Baik, Hmm. terima kasih Ustadz. Kita beri kesempatan kedua Hmm. untuk tanya jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Hmm. Alhamdulillah kita sudah melewati kajian tafsir ayat 1 sampai dengan 5. Nanti pekan depan kita akan memasuki pelajaran yang kita ambil dari ayat 1 sampai 5 insya Allah. Ya, Izin Ustaz, insyaallah. nanya Ustaz. Oh, silakan Boleh. Pak Habibie. Eh, Tadi kan Al-Quran itu
Kalau kita baca, kita mendapat kebaikan. Satu huruf itu diganjar sampai 10 kebaikan. Artinya, Iya. seperti apa kebaikannya, Ustadz? Kita membaca Al-Quran kalau didefinisikannya. Masya Allah, tabarakallah. Tugas kita bekerja, beramal, yang perintah dilakukan, yang larangan dijauhi. Balasan, pahala, bukan tugas kita, tugas Allah. Dia pasti memberikan balasan kebaikan. Baru kemudian, kebaikan-kebaikan secara real sekarang ini tak bisa digambarkan. Karena itu tugas Allah, wilayah Allah. Kecuali hanya disimbolkan dengan angka. 1 dibalas 10. Gitu? Itu lihat. Apalagi Al-Baqarah yang berbunyi masalul ladzina yunfiquna amwalahum, diberikan gambaran. Siapa berimpak 1 ibarat biji menumbuhkan 7 tangkai. 1 tangkai 100 biji. 100, Maka 700. jadi 700. Kalau kata Pak Quraisy Shihab, angka-angka seperti tadi, 10 kah? 700 kah? Itu bukan 700 angka setelah 699. Atau di bawah 701. Apa maknanya? Banyak. Banyaknya kayak apa? Tak terhingga. Nah, kita sebatas itu saja untuk mengkonkretkan terkait dengan balasan-balasan baik. 1 dibalas 10. Alif lam mim jangan dikira 1, itu 3. Alif, lam, sama mim. Mim. 30 sebenarnya. Ah, iya, kayak begitu. Sebab kalau diteruskan pikiran mencari ke sana, kita menjadi, dan Allah barangkali ya, menjadi khawatir. Akhirnya nanti demi balasan. Pada orang-orang tingkat tinggi tertentu, amal karena balasan, itu udah dianggap musyrik. Orang beramal karena pengen dapat surga, itu udah kurang ikhlas pada strata tertentu. Oleh karena itu kita tak mampu menggambarkan, ketidakmampuan kita menggambarkan balasan kayak apa kebaikan itu, memberikan informasi, tak sanggup kita menggambarkan. Karena saking rahman rahimnya Allah. Nah, kalau dalam balaghah, balasan-balasan itu disebut al-hassu. Al-hassu fis sa'yi wal jid, mendorong, memberi stimulan. Coba lihat, sholat jamaah lebih baik dari sholat sendiri. Ya tidak, terdorong udah, terdorong. Ya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Tuh, khamsa, sab'a wa isrina darajah. 27. Nah, kita terdorong, iya, selesai. Kalau boleh ditangkap maknanya, tingkatkan, tingkatkan. Nah, itu di Al-Quran banyak sekali yang namanya mendorong. Seperti tadi ayat sedekah itu, masalul ladzi, itu mendorong. Iya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Iya, iya. Kita nggak bisa Silakan. hitung sebenarnya. Ada lagi? Benar Pak Habibie. Benar, jadi kita jadi paham ya. Tadi kan saya juga masih beranggapan, boleh sebelum semua waktu sebentar. Tadi kan ada alif Iya. lam mim. Kan alif 10, mim 10, terus jadi berarti 30. Belum lagi huruf Quran itu kurang lebih hampir 1027, kalau dikali pahala kita berarti kalau misalnya 30 juz Iya. kayak gitu, padahal nggak baru mengharapkan seperti itu ya Pak Ustadz.
Boleh, mengharap Oh, boleh. boleh. Makanya itu punya makna mendorong. Dorong. Mendorong. Ya. Iya, boleh Itu logik. berapa juta? Ya, kalau Ah, misalnya 30 juz berapa juta palanya? iya. Nah, itu memberi informasi bacanya saja tanpa paham itu udah dibalas Segitu, kebaikan. Masya Allah. Iya, Untuk apalagi kalau mendorong. paham, Oh, apalagi kalau mengamalkan, apalagi kalau mengajarkan. Maka Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Quran Masya Allah. wa 'allamah. Subhanallah. Masya Allah. Iya, Ya, iya. Iya, bagus pertanyaannya. bagus. Nih, Jadi nggak salah ayo paham kita siapa ya. lagi? Hmm, Ini ada. mendorong Tat, kita. Benar. Silakan Mbak, silakan. yang kedua, Tat, Silakan. Silakan. masih agak Mm-mm. ini, Iya, agak silakan. nyangkut. Al-Quran itu kan sempurna, Ustadz ya. Iya. Terus di sini muncul banyak kitab ya, Taurat, Injil, Zabur, Hmm. yang menyempurnakan kan Al-Quran. Tapi kita tahu bahwa Injil, Zabur itu kitab atau firman Allah juga, umat Muslim tahu. Tapi kenapa banyak yang di apa ya, dirubah ya menjadi revisi atau Kan? kata-kata manusia gitu. Padahal kita tahu, berarti kan kita harus mengasih tahu orang yang merevisi atau merubah-rubah Injil atau Zabur. Itu sebagai kita udah tahu itu seperti apa ya Tete pelakuannya? Iya, iya, iya. Yang pertama aspek kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diutus untuk kaum tertentu, wilayah tertentu. Nabi A umpamanya, dia mau buat Jakarta Selatan aja. Itu kurang lebih gambarannya. Maka syariat-syariat mengatur komunitas Jakarta Selatan. Nanti yang di Sumatera beda. Nah, itu aspek keterbatasan kitab-kitab sebelum Al-Quran seiring dengan para nabinya diutus untuk kaum tertentu. Maka Al-Quran Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk seluruhnya. Udah menjadi bisa terbandingi. Yang kedua, antara Al-Quran dan kitab sebelumnya secara substansial sama. Apa itu? Akidah. Mereka mengajak kepada la ilaha illallah. Al-Quran juga mengajak kepada la ilaha illallah. Itu aspek samanya. Yang beda apa? Aspek syariat. Ya, mereka waktu itu hanya untuk satu kaum, maka terbatas. Untuk satu zaman, maka terbatas. Al-Quran yang untuk sampai hari kiamat, tidak mungkin disamakan dengan apa namanya kondisi mereka pada waktu itu. Yang ketiga, yang paling luar biasa, fundamental, otentisitas kitab suci yang sebelum Nabi Muhammad kira-kira itu masih otentik nggak? Wahyu Allah tuh itu. Paham itu boleh sebagai pembanding kitab Ya, suci mereka Makasih mau Ustadz. Ah, perjanjian lama atau perjanjian baru. Yang di Belanda bahasa Belanda, yang Jerman bahasa Jerman, yang di Aceh bahasa Aceh, Sukabumi bahasa Sunda. Itu kan mana yang otentik? Maka rasio standarnya andai kata Nabi Isa masih ada, lalu suruh baca Injil yang dalam tanda petik diakui sebagai wahyu yang diturunkan kepadanya yang ada di Sukabumi, dia bisa baca apa enggak? Nggak bisa. nggak bisa kalau Sukabumi. Nah, beda dengan Al-Quran.
Di mana saja, kapan saja, memang yang disebut Al-Quran itu yang bahasa Arab. Bukan yang di Sukabumi, Nabi bahasa Muhammad, Sunda. para sahabat tuh. Ah, apa artinya kata Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani? Otentisitas sebuah agama amat sangat ditentukan oleh otentisitas kitab sucinya. Hmm. Kalau kitab sucinya tidak otentik, gimana ajarannya otentik? Belum lagi menyangkut yang substansial, yaitu aspek ketuhanan. Kita Tuhan satu, Allahu Ahad. Wa ilahukum ilahu wahid. Kapan saja, di mana saja. Lah kalau mereka yang udah lebih dari satu, apa masih otentik? Gak usah rincian. Itu si Anu yang ngomong, itu si Anu yang ngomong, dan seterusnya. Nggak usah rincian itu, tapi aspek ketuhanannya saja. Dan Al-Quran sendiri memang bilang, nanti insya Allah ketemu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh kafir orang yang berpendapat, mengatakan, berkeyakinan Allah itu yang ketiga dari yang tiga. Itu namanya Trinitas. Kenapa? Kafir. Mereka yang berkata Isa adalah Tuhan. Kan enak kita dibimbing oleh Al-Quran. Baru teknis yang ditanya, bagaimana menyampaikan mereka. Tunggu dulu, lihat maslahat mafsadat. Mereka meyakini itu bukan karena tidak tahu, sehingga perlu dikasih tahu. Mereka tahu, ya. Mereka tahu. Taunya, ini luar biasa. Taunya an jahlin. Mereka tahu, yakin. Yakinnya atas dasar tidak tahu. Kalau bahasa Al-Qur'annya, kenapa meninggalkan? Haza ma wajadna alaihi aba'ana. Ini kan yang kami dapat dari para orang tua. Jadi demikian. Iya, ada lagi yang lain. Saya boleh Ustaz. Silakan Ibu. Tadi Ustadz kayaknya nyinggung tentang menyebut dengan matanya mata Allah, tangannya tangan Allah, gitu Ustadz ya. Iya. Iya. Jadi itu maknanya itu apa dia selalu terjaga gitu Ustadz ya. Misalnya matanya kan Heeh. mata Allah berarti dia matanya itu terjaga dari misalnya sesuatu yang dilarang untuk dilihat gitu Ustadz. Tangannya terjaga, tangannya tangan Allah, berarti tangannya juga terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Seperti itu satu pengertiannya. Jadi hadisnya cukup panjang. Iya, Intinya begini. Barang siapa yang mencapai ketakwaan, setakwa-takwanya, gitu, yang udah dekat tuh sama Allah. Ainuhu ainullah. Artinya bagi dia itu udah nggak ada sekat. Uzunuhu uzunullah. Punya arti Paham ya? seakan-akan enggak ya, Ustaz? Eh, Tersirat. Kan tasbihnya balik. Tasbih balik. Ainuhu ainullah. Ainuhu ka'ainillah. Apa yang dicontohkan dalam konteks hadis itu? Umar bin Khattab berkhutbah Jumat di Madinah. Tapi dia ngelihat tentara Islam yang terdesak di Spanyol. Tuh. Nah, maka dari mimbar Jumat di Madinah dia memberi komando. Maju, mundur. Gitu gampangnya. Kalau dalam teks Arabnya, Sariyah, Sariyah. Sariyah itu peleton. Di sana dengar. Bukan cuma dengar. Ada Umar di sana. Itu namanya Ainuhu Ainullah. Di Spanyol selesai perang, Jumat selesai pada ketemu. Umar ada di sana, kata yang di Spanyol. Apaan? Umar ada di sini lagi khutbah. Tuh, itu Ainuhu Ainullah. Ya, langsung atau tidak langsung. Karena dia
Ya, itu namanya waliullah. Udah kayak begitu. Sehingga dalam konteks kekinian, Ari Ginanjar itu tema-tema apa namanya ceramahnya lalu diperkuat oleh Pak Quraish Shihab. Manusia ketika memiliki tiga kecerdasan. Kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, maka dia bisa jadi berada di dua tempat pada saat yang sama. Logik, gampang itu memahaminya. Apalagi kalau Al-Quran bilang lebih dahsyat lagi. Orang yang mati di jalan Allah jangan dikira mati, dia itu hidup. Hidup. Ya atau tidak? La Betul. tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat, bal ahya. Hidup. Hidup fisiknya loh. Ada yang tak mau memahami seperti itu terlalu ekstrim, tapi hidup semangatnya. Kalau hidup semangatnya saja itu udah real sekarang. Bung Tomo masih hidup atau mati? Lah semangatnya masih. Apalagi Soekarno. Itu kalau pemilu apa namanya dibawa-bawa benderanya, fotonya, mana masih hidup. Jadi mudah-mudah sekali. Iya. Terus kalau umpamanya eh, bumi itu bagi orang-orang yang dekat itu cuma sedaun kelor. Kita tidak menafikan kalau memang ada di kalangan para wali Indonesia yang dekat dengan Allah. Kalau sholat Jumatnya di Mekah itu dia pulang bentar. Karena sedain kelor. Kenapa? Manusia adalah makhluk Allah yang paling besar. Itu bukti besarnya. Bumi ini kecil. Gitu. Ya. Ada yang kalau tidur itu nggak bisa tempat tidur. Nggak cukup. Jadi kursi nunduk. Kenapa? Sundul sama langit. Kakinya dia tekuk ke bawah. Kenapa? Karena sampai ke dasar laut. Pas sudah bangun tidur di ujung jarinya itu apa asin karena sampai ke dasar laut. Coba, gak ada yang nggak usah jauh-jauh tuh lihat tuh. Imam Nawawi Al-Bantani pengen korma, datang pohon korma. Itu dia karomah para wali. No, kuburannya di Mekah 2 kali kena pelebaran jalan, lah masih utuh. Udah dipindahin. Eh, terus kena lagi, masih utuh lagi. Akhirnya udah ditaruh di lokasi yang nggak akan kena gusuran, nggak kena akan, iya pelebaran. Kecil alam semesta, emang diwakilkan untuk ngurusnya kepada manusia. Maka manusia disebut khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka konsekuensinya diberi ilmu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian masjudul malaikah, malaikat pada sujud. Dan yang keempat, uskun anta wa zaujukal jannah. Surga. Dunia ini udah surga bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya tidak. Aman, aman. Surga kan iman, iman. Tenang, tenang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian ainuhu ainullah. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi namanya mata Allah, tapi agak jauh itu takwilnya ya. Namanya mata Allah nggak mau melihat, kan nggak bisa diterima itu. Ya, orang dia yang menciptakan, masa nggak mau melihat? Iya, umpamanya Pak Jamal udah sampai tingkat itu, terus ke mall, kan nggak mungkin dia merem. Ke mall ntar jatuh Kalau di merem tangga. jatuh deh. Tangga itu di eskalator kejepit deh. Jadi agak jauh takwilnya ke situ. Ya wallahu a'lam bishawab. Wallahu Nah, a'lam. Ya, makasih Ustaz. Baik, ya terima sama-sama. kasih Ustadz dan Bapak Ibu semua Oh, yang sudah sama. hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, berilmu, wawasan, serta keimanan kita kepada Allah. Mari kita sempurnakan kajian ini dengan membaca kafaratul majalis.
Subhanakallah. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an bihamdika, la ilaha illa asyhadu anta an la ilaha astaghfiruka wa illa atubu anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima kasih, Kasih. Ustaz.